Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pelajaran kali ini akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Faslun fi nawaqidil wudu'i. Adapun ini fasal menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudhu. Perkara yang membatalkan wudhu al-musammati aidon, yang juga dinamakan al-musammati aidon, yang juga dinamakan bi asbabil hadasi, dengan sebab-sebab hadas. Dengan sebab-sebab hadas. Walladhi yanqudu, adapun sesuatu yang membatalkan, yang merusak, sesuatu yang merusak, ay yakni yubtilu, yang membatalkan. Merusak maksudnya adalah membatalkan. Membatalkan apa? Al wudu awudu khamsatu asya'a, itu 5 perkara. Perkara yang membatalkan wudhu ada 5 perkara. Ahaduha, salah satunya, ma kharaja min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan. Jalan itu apa? Ay al-qubuli, yakni jalan depan. Jalan depan yaitu alat vital. Wad-duburi, dan jalan belakang, anus, yaitu anus. Keluarnya dari siapa? Min mutawaddiin, dari orang yang wudu. Min mutawaddiin, dari orang yang wudu. Hayyin wadihin, yang benar-benar hidup, yang benar-benar masih hidup orangnya. Kalau semisal orang tersebut sudah meninggal, orang meninggal keluar gas, orang meninggal keluar kotoran, ya tidak membatalkan wudhu. Nah, di sini hukum di sini untuk orang yang masih hidup, seperti itu. Mu'tadan kana al khariju, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa. Contohnya apa yang biasa keluar? Kabaulin, seperti kencing. Seperti kencing. Wa ghaitin, dan kotoran. Wah, itu dan kotoran, BAB-nya itu TA1. Au nadiron, ataupun yang langka. Keluar yang langka. Contohnya apa? Ada orang BAB atau BAK keluarnya langka. Seperti kadamin, seperti darah. Wahaso, dan kerikil. Kerikil itu butiran lemah kecil, butiran tanah kecil yang mengeras, itu namanya kerikil. Najisan, baik berupa najis, kahadihil amsilati, seperti contoh-contoh ini. Semuanya itu kan najis, seperti tadi air kecilnya, kemudian buang air besarnya, itu semuanya najis. Autohiron, atau suci, atau yang keluar itu suci. Contohnya apa? Kok bisa suci, Ustadz? Kadudin, seperti belatung. Ada orang BAB keluarnya belatung. Nah, belatung ini hukumnya suci, paham itu?
hewan belatung ini hukumnya suci. Cuma berhubung dia keluar dari situ ketika kok basah menjadi mutanajis. Mutanajis itu apa? Sesuatu yang terkena najis. Makanya ujian kemarin Ustadz menanyakan kalian apa bedanya najis dan mutanajis. Di sini banyak yang masih belum tepat menjawabnya. Kalau najis itu barangnya, kotorannya itu najis, faham? Kotorannya, barang yang najisnya itu. Kalau mutanajis yaitu barang yang suci namun terkena najis. Nah, ini namanya mutanajis. Nah, itu bedanya. Nah, seperti itu. Kemudian autohiron kadudin seperti belatung tadi, illal mania kecuali mani atau sperma, al khariju yang keluar bihtilamin sebab mimpi basah min mutawaddi'in dari orang yang wudu, mumakkinin yang menetapkan maq'adahu tempat duduknya. Tempat duduknya maksudnya pantatnya tidak pindah tempat atau tidak diangkat ketika dia tidur. Otomatis ketika ada orang tidur kok dia duduk dan menetapkan pantatnya, maq'ad ini bisa diartikan pantat atau tempat tidurnya. Di situ berarti tidak batal wudunya. Malah dia keluar sperma, artinya mimpi basah. Ya, wudunya masih ada, cuma dia wajib untuk mandi besar. Seperti itu ya, mandi wajib. Yang menetapkan maq'adahu pantatnya atau tempat duduknya minal ardi dari bumi. Fala yankudu, orang yang seperti itu fala yankudu maka tidak batal wudunya tidak batal. Kemudian kalau kasusnya orang yang tidak normal, orang yang mempunyai dua alat vital, ini namanya muskil atau orang banci. Orang yang memiliki dua alat vital, alat lelaki dan perempuan, itu bagaimana? Wal muskilu, adapun orang muskil, orang banci yang mempunyai dua alat vital, innama yantakidu menjadi batal wudunya bil khariji sebab sesuatu yang keluar min farjaihi dari dua alat vitalnya. Nah, orang muskil itu kan mempunyai dua alat vital kan, yaitu alat vital laki dan perempuan. Nah, ketika sudah keluar semua dari kedua alat itu batal atau salah satunya, pokoknya dari kedua alat vital itu kok ada yang keluar berarti batal. Jami'an semuanya. Semua alat vital itu ketika ada yang keluar dari situ berarti batal. Ini yang pertama tadi yang membatalkan wudu, sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Kemudian yang kedua, wasani, adapun yang kedua, an-naumu, tidur. Tidur juga membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana Ustadz? Apakah semua tidur membatalkan wudu? Tidak. Ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Ala ghairi hayatil mutamakini atas selain orang yang menetapkan pantatnya. Tidur yang membatalkan wudu itu tidur ketika dalam posisi tidak menetapkan pantatnya. Nah, seperti itu. Wa fi ba'di nusakhil matni,
Dan pada sebagian redaksi matan ziyadatun terdapat tambahan. Ada tambahan. Tambahannya bagaimana? Minal ardi bimak'adihi. Nah, ini dalam tanda petik 2 ini, tanda petik 2 ini adalah tambahannya. Minal ardi dari bumi bimak'adihi dengan pantatnya atau tempat duduknya. Dengan pantatnya. Wal ardu adapun bumi laisat biqayyidin, tidak menjadi qayyid atau tidak menjadi kriteria. Tidak harus orangnya harus duduknya harus di bumi, maksudnya di tanah. Ard di sini adalah tanah. Tidak. Ya duduk di atas karpet, di atas lantai, di atas meja, di atas kursi, di atas apapun yang mana dia posisinya dalam keadaan duduk, itu berarti tidak membatalkan wudhu. Namun kalau dia posisinya tidak duduk dan tidak menetapkan pantatnya, berarti membatalkan wudhu. Wa kharaja dan kecuali dan mengecualikan. Bil mutamakini dengan kata al mutamakin yang artinya al mutamakin itu artinya menetapkan, tidur yang tetap. Al mutamakin itu tidur yang tetap atau menetapkan pantatnya. Apa dikecualikan dari kata-kata tersebut itu apa? Malau nama hal jika dia tidur qaidan dengan posisi duduk. Ghairu mutamakkinin yang tidak menetapkan pantatnya. Au nama qaiman atau dia tidur dengan posisi berdiri. Walaupun pantatnya ditempelkan di tembok dan menjadi rapat pantatnya, ini juga tidak dikategorikan sebagai yang tidak membatalkan wudhu. Berarti ini tetap membatalkan wudhu. Au ala qafahu atau tidur posisi terlentang. Walau mutamakkinan, walaupun dia menetapkan pantatnya. Di sini adalah yang kedua dari membatalkan wudhu, yaitu orang yang tidur yang posisinya tidak duduk dan menetapkan pantatnya, itu membatalkan wudhu. Nah, seperti itu. Berarti yang tidak membatalkan wudhu ketika tidur itu bagaimana, Ustadz? Ketika orang tersebut tidurnya duduk yang mana pantatnya tidak berubah posisi. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Baik, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Wasalisu, adapun yang ketiga, zawalul aqli, hilang akal. Akalnya hilang kemana? Dimakan orang? Enggak. Hilang entah itu kemasukan jin atau gila atau pingsan. Nanti dijelaskan. Yakni al-ghalabatu alaih. Akalnya kalah. Maksudnya kalah bagaimana? Akalnya masih ada, cuma kalah. Maksudnya kalah bisukerin sebab mabuk. Nah, orang mabuk itu akalnya masih, cuma akalnya tidak bisa dikendalikan. Nah, ini yang dimaksud kalah akalnya. Aumarodin atau sakit. Sakit yang sangat parah sehingga menyebabkan koma. Nah, kritis. Nah, itu akalnya nggak ada kan? Akalnya hilang atau kalah di sini. Nah, seperti itu. Au jununin atau gila. Nah, orang gila hilang ini akalnya. Makanya
ngomongnya ngomongnya kemana-mana, dan dia suka ketawa tersendiri. Makanya kalau kalian ketawa sendiri, nah ini tanda tanya besar. Nah, jangan ketawa sendiri, apalagi di depan umum. Au irmain atau pingsan gara-gara dikagetin temannya. Wah, habis itu langsung pingsan. Nah, berarti ini membatalkan wudu. Au ghairi dzalik atau yang lain, Kemudian warabi'u, adapun yang keempat, lamsur rajuli, menyentuhna seorang lelaki, al-mar'ata, ke perempuan, al-ajnabiyata lain, perempuan lain, al-mar'ata al-ajnabiyata, perempuan lain. Maksudnya ghairul mahromi, selain mahramnya, walau maitatan, walaupun berupa mayat, orangnya sudah meninggal. Orang lelaki menyentuh perempuan atau sebaliknya perempuan menyentuh lelaki yang mana bukan mahramnya, itu berarti batal wudunya walaupun sudah meninggal mayat. Berarti masih tetap membatalkan wudu. Wal muradu, adapun maksudnya birrojuli, dengan kata arrojuli yaitu lelaki, wal mar'ati dan perempuan, dzakarun yaitu seorang laki-laki, wa unsa dan perempuan, balagho yang telah sampai. Maksud daripada lelaki perempuan itu apa? Yaitu lelaki perempuan yang sudah sampai haddas syahwati, pada batas syahwat, urfan secara adat atau kebiasaannya. Maksudnya batas syahwat itu apa? Maksud daripada batas syahwat adalah ketika kita melihat lelaki atau perempuan, kita sudah bisa menilai, wah ini cantik, ini cakep, ini ganteng, ini tampan. Nah, itu biasanya berapa umurnya? Umur 7 ke 8 tahun ini sudah dikatakan hadis syahwat. Maksudnya apa? Sudah menjadi tertarik orang melihatnya. Itu menyebabkan dia tertarik dengan orang tersebut. Faham? Nah, umur 7-8 tahun itu sudah membatalkan wudhu ketika dipegang. Seperti itu. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil mahromi dengan kata al mahrom, yaitu orang yang mahrom itu bagaimana? Mahrom adalah man haruma, seseorang yang haram nikahuha, menikahinya, seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Karena apa Ustaz? Li ajli nasabin, karena nasab, au rodoin atau susuan. Satu susuan, ada bayi 2, beda orang tua tapi sama-sama disusui oleh satu orang. Nah, ini berarti menjadi saudara. Au musaharotin atau sebab pernikahan. Musaharoh yaitu mertua. Mertua di sini berarti apa? Tidak membatalkan wudu, sebabnya itu adalah orang yang mahram, walaupun asalnya orang lain, tapi di sini sudah menjadi mahramnya. Kemudian wa qauluhu, adapun ucapan musannif, min ghairi hailin, tanpa penghalang, min ghairi hailin dengan tanpa penghalang, yakhruju mengecualikan malaukana hunaka hailun, jika di sana terdapat penghalang. Jika di sana terdapat penghalang.
Fala naqdo, maka tidak membatalkan. Hina idin, pada saat seperti itu, pada saat seperti itu. Wal khamisu, adapun yang kelima, wa huwa akhirun nawaqid, yaitu akhir yang membatalkan wudu. Apa itu? Masu farjil adami, menyentuh alat vital manusia. Bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan bagian dalam. Telapak tangan ini. Min nafsihi, dari dia sendiri, dari dirinya sendiri. Wa ghairihi, dan yang lainnya. Dzakaron au unsa, baik berupa lelaki ataupun perempuan. Shaghiran au kabiron, kecil maupun besar. Hayyan au maitan, hidup ataupun sudah meninggal. Walafdul adami, adapun lafat adami, sakitun, gugur, fi ba'di nusakhil matni, pada sebagian redaksi matan. Wa kadza qauluhu, begitu juga ucapan musannif, wa masu halqati duburihi, dan mengusap dan menyentuh lingkaran dubur manusia, menyentuh lingkaran anus atau dubur manusia. Ai al-adami, yaitu manusia. Yang kudu batal ala qaulil jadid, yang kudu batal, wudunya batal ala qaulil jadidi, menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Wa alal qadimi, dan menurut pendapat Imam Syafi'i yang dulu. La, yang kudu tidak membatalkan. Mashul halqati, menyentuh lingkaran anus. Maksudnya apa itu? Wal muradu biha, adapun maksudnya multaqal manfadi, yaitu tempat bertemunya jalan tembus. Maksudnya anusnya itu, yang lipat-lipatannya itu. Wabibatinil kafi, dan dengan batin telapak tangan atau bagian dalam telapak tangan. Rohatu, yaitu telapak tangan, ma'a butunil asabi'i, serta bagian dalam jari tangan. Nah, itu semuanya membatalkan. Maksudnya bagian dalam itu apa? Ini yang berwarna putih ini. Ini adalah telapak tangan. Wa kharaja, dan mengecualikan bi batinil kafwi, dengan kata batinil kaf. Batinil kaf tadi berarti telapak tangan. Dhahiruhu, bagian luarnya. Bagian luarnya ini berarti yang posisinya setara dengan kuku. Wa harfuhu, dan pinggiran telapak tangan ini tidak membatalkan. Pinggirannya ini, baik pinggiran jari, pinggiran telapak tangan, ini semuanya tidak membatalkan. Wa ru'usul asabi'i, dan ujung jari. Wa ma bainahuma, dan antara jari-jari. Kalau jari kita lebarkan, ini kan ada tepi-tepi antar jari, ini tidak membatalkan. Fala naqdo, maka tidak membatalkan. Fala naqdo, maka tidak batal wudu. Wudu tidak batal bidzalika, dengan hal tersebut. Ai ba'da tahammul yasir, yakni dengan menekan sedikit.
yakni dengan menekan sedikit. Maksudnya yang dimaksud dengan telapak tangan itu ketika kita tempelkan telapak tangan satu dengan telapak tangan yang lain, kita tempelkan dengan menekan sedikit. Nah, sesuatu yang masih kelihatan berarti di situ tidak membatalkan wudhu. Kecuali jempol. Kalau jempol ibu jari berarti itu kan masih ada kelihatan yang separuhnya. Nah, nanti kita putar ibu jari, berarti apa? Nanti kita tempelkan ibu jari dengan ibu jari yang lain. Nah, ketika tidak kelihatan tepi sampingnya, berarti itu tidak membatalkan. Yang tidak kelihatan berarti itu membatalkan. Seperti itu ya. Ini adalah sesuatu yang membatalkan wudhu yang jumlahnya ada 5. Selain itu berarti tidak membatalkan wudhu. Seperti banyak santri yang tanya, Ustadz, apakah keluar darah itu membatalkan wudhu? Artinya luka. Tidak membatalkan wudhu. Makan sesuatu yang dimasak, yang kena api membatalkan? Tidak membatalkan wudhu. Cuma 5 ini. Semoga ini bisa manfaat dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.